Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaannya juga, studinya juga yang masih studinya juga. Oke. Kembali lagi di Night in Tokyo teman-teman. Sekarang kali ini gua lagi pengen ngomong sendirian, bermonolog. Jadi ya semoga teman-teman gak bosan-bosannya dengan dengar suara gua gitu. Pada kesempatan kali ini gua tuh pengen ngobrolin tentang dimana di awal tahun Jepang itu cukup mengawalinya cukup buruk kayaknya ya. Pertama, yen juga turun dan sampai sekarang kayak nggak naik-naik sih. Mungkin bagi teman-teman yang di Indonesia yang suka pergi ke Jepang, traveling ke Jepang, yen turun itu adalah kabar baik. Tapi sebaliknya buat kita-kita yang kerja di Jepang, terus masih berwarga kenegaraan Indonesia, itu cukup disayangkan ya. Karena biasanya kita bisa seolah-olah kita punya sedikit uang lebih gara-gara yen lebih besar karena gaji kita yen. Tapi sekarang ya masih lumayan tapi nggak terlalu ini. Seperti yang kalian tahu teman-teman, di awal tahun baru kemarin nggak cuma di Jepang beritanya, tapi di Indonesia juga banyak orang-orang juga banyak yang nanya ke gua, terus banyak yang men-share berita-berita dari Jepang juga di Indonesia gitu loh. Banyak kejadian menyedihkan di awal tahun ini gitu, khususnya di Jepang. Mungkin yang salah satunya itu yang paling banyak disorot adalah gempa dengan berkekuatan 7,4 skala Richter. Terus yang ada di daerah Ishikawa. Jadi kalau teman-teman itu nggak tahu Ishikawa itu di mana, itu adalah daerah di tengah-tengah tapi di pantai yang utaranya teman-teman. Di laut yang utaranya yang ke arah Rusia itu gitu. Jadi kan kalau di peta itu ada huruf J. Kalau Jepang tuh bentuknya kayak huruf J aja sih sebenarnya, dari ujung sana ke sini. Nah, Ishikawa itu ada di tengah-tengah tapi bagian atasnya gitu. Jadi itu adalah gempa yang cukup besar teman-teman, 7,4 kalau nggak salah ya, 7,6 malah. Meskipun agak jauh dari Tokyo pun, katanya orang-orang yang di Tokyo pun merasakan gempanya cukup gede gitu. Dan banyak korban, lumayan banyak korban, terus banyak gedung yang rusak juga, jalan yang hancur, terus banyak longsor dan lain-lain lah, pokoknya kayak gitu. Yang dimana menurut beberapa media atau menurut beberapa newspaper atau koran di Jepang, gempa kemarin 7,6 skala Richter itu yang di Ishikawa itu adalah gempa terbesar sebenarnya setelah yang 2011 di Fukushima lalu gitu loh, yang
Kalau teman-teman pernah dengar berita pembangkit listrik tenaga nuklir yang rusak di Fukushima itu gara-gara gempa itu di tahun 2019, dan gempa itu tuh cukup besar teman-teman. Bahkan sampai orang-orang di Tokyo pun merasakan, karena memang gak deket ya. Jadi Fukushima itu letaknya ada di utara Tokyo, mungkin dibatasi 2 prefecture kalau nggak salah. Pokoknya nggak terlalu jauh-jauh banget gitu loh. Makanya sebagian orang-orangnya di Tokyo pun merasakan gempanya besar banget, jauh lebih besar daripada yang kemarin kita rasakan yang di Ishikawa itu gitu loh. Karena Ishikawa dan Tokyo tuh masih agak jauh gitu loh. Nah Fukushima tuh agak lebih dekat gitu. Ceritanya pun dulu kata orang-orang Jepangnya kayak ada gedung-gedung di Tokyo yang retak juga gitu loh, dan lain-lain gitu loh. Itu menandakan bahwa gempa itu tuh besar banget di daerah Fukushima sana gitu. Dan gempa yang Ishikawa ini itu tuh besar banget teman-teman. Makanya orang-orang itu bilang kalau gempa yang Ishikawa kemarin adalah adalah gempa terbesar yang ada di Jepang setelah di gempa yang 2011 di Fukushima itu. Kalau menurut data yang gue tahu, orang meninggalnya udah mencapai ratusan orang. Terus ada 41.834 rumah yang rusak gara-gara earthquake atau gara-gara gempa, dan masih ada 14.000 orang yang dievakuasi, jadi belum balik ke tempatnya masing-masing. Padahal per tanggal podcast ini direkam itu tuh udah akhir Januari teman-teman. Kalau dilihat ada satu foto ya di salah satu media Jepang, itu tuh ada gedung dia runtuh teman-teman. Jadi gedungnya itu nggak rusak, tapi karena fondasinya itu runtuh, jadi dia gedungnya kayak gedung nggak rusak tapi jatuh gitu ke jalan. Jadi bayangin mungkin ya, karena kemungkinan besar itu adalah gedung baru yang dimana di Jepang itu setelah gedung di atas tahun 1981, jadi di tahun 1981 tuh Jepang udah mulai mengharuskan semua gedung yang dibangun itu memiliki anti-seismic design standar. Jadi desain anti gempa yang baru, jadi yang lebih kuat lah. Nah kemungkinan karena itu gedung baru, gedungnya nggak apa-apa, mungkin tanahnya retak atau kebuka gitu loh. Jadi gedungnya itu jatuh ke lantai gitu loh. Gedungnya sih nggak runtuh, tapi dia kayak gedung terus jatuh duk gitu. Nanti kalian bisa lihat ya beberapa artikel yang gue comot, bukan yang gue baca, yang menjadi sumber dari apa yang gue bilang itu di podcast ini. Jadi dan medianya juga berbahasa Inggris, jadi teman-teman tentu bisa ngerti dong setidaknya daripada bahasa Jepang. Nah itu tuh ada foto itu tuh fotonya sangat ikonik yang menggambarkan betapa besarnya gempa di Ishikawa kemarin gitu. Nah banyak yang nanya waktu itu tuh ya, kebetulan waktu itu juga banyak orang Indonesia yang lagi di Indonesia termasuk gua gitu loh, tanya apakah nggak apa-apa dan lain-lain gitu. Yang jelas karena itu agak jauh dari Tokyo nggak apa-apa, Ishikawanya nggak. Dan ya memang selama kita tinggal di bangunan baru
apapun itu ya teman-teman, bukan cuma apartemen beton dan rangka dan lain-lain. Jadi nanti gue taruh juga linknya yang membahas tentang regulasi bangunan di Jepang. Jadi apapun itu. Jadi kalau di Jepang tuh sebenarnya ada 3 jenis. Mungkin ada lebih, tapi yang gue tahu ada 3 jenis bangunan di Jepang. Yaitu pertama adalah bangunan dengan rangka kayu. Yang kedua, bangunan dengan rangka beton cor, dan bangunan dengan rangka besi metal gitu. Jadi kalau teman-teman mikir bangun rumah di Jepang itu kayak di Indonesia bata semen gitu, enggak teman-teman. Jadi biasanya ada 3. Jadi kita ngebangun dengan rangka kayu, rangka metal atau besi, dan rangka beton, yaitu beton cor gitu loh. Kayak gitu, atau konkrit lah kalau kita bilangnya. Nah, itu semua bangunan yang kayak gitu tuh harus udah mengikuti standar yang udah diregulasikan di Jepang, yaitu standar untuk anti gempa. Karena memang Jepang itu nggak bisa memang di Indonesia sendiri banyaknya gempa gitu. Cuman di Jepang itu jauh lebih sering gitu loh teman-teman. Ini tadi aja pas pagi di hari gua rekaman ini itu tuh ada gempa juga teman-teman, cukup besar, 4, berapa gitu. Kayak goyangnya tuh cukup goyang gitu. Dan itu ada di pusatnya tuh ada di daerah Tokyo Bay. Jadi gempa itu tuh gempa di sekitar Tokyo ya teman-teman. Makanya 4,5 atau 6 pun masih berasa banget gitu. Karena dekat dengan Tokyo. Nah itu bisa dibilang kayak dalam sebulan itu ada 2-3 kali lah teman-teman gempa di Jepang. Meskipun kalau dibilang gempa besar enggak juga ya teman-teman. Ya gempa gitu gitu. Ya kebetulan yang Ishikawa kemarin itu adalah ya gempa yang besar, cukup besar, 7,6 kan. Itu besar banget. Banyak yang bisa diperhatikan ya teman-teman dengan gempa yang ada di Jepang itu. Karena ya seperti yang gue bilang tadi, Jepang dengan seringnya gempa itu banyak hal-hal yang diregulasikan untuk keamanan ketika Jepang itu terjadi gempa teman-teman. Pertama yang tadi kan, gedung harus anti gempa. Jadi dan ini akan berhubungan dengan yang selanjutnya. Gue mungkin udah sering banget bahas hal-hal ini gitu di podcast sebelumnya. Jadi dulu waktu gue masih di sekolah di Jepang, sekolah bahasa di Jepang, waktu sekolah kejuruannya sih kayaknya pernah sesekali 2 kali lah. Tapi yang di sekolah bahasa Jepang itu sering banget ada namanya drill ketika menghadapi gempa. Jadi apa yang kita lakukan dengan drill itu adalah nanti kayak ada kode dari speaker sekolahnya. Kalau telah terjadi gempa, nggak beneran ya teman-teman, gempa aja gitu. Dikasih tahu kalau ini gempa, dan guru-guru yang ada di sekolah itu tuh ngajarin kita bagaimana bereaksi terhadap gempa tersebut gitu. Kalau di Indonesia mungkin kayak ketika gempa orang langsung berhamburan pergi keluar gitu. Nah kalau di Jepang itu justru nggak boleh teman-teman. Apa yang harus dilakukan di Jepang itu adalah ketika gempa kita mencari benda yang kita bisa mencari benda, misalkan meja atau apapun yang bisa melindungi kita dari benda jatuh yang dari atas teman-teman. Jadi kalau di sekolah itu tuh yang paling aman adalah di bawah meja. Jadi ketika terjadi gempa kita
harus langsung bersembunyi di bawah meja, nggak boleh kemana-mana. Kenapa? Karena mungkin orang-orang takut gitu lah, kalau gedungnya runtuh tuh ya sama aja dong. Nah itu bedanya. Kalau di Jepang karena gedungnya memang udah anti gempa, kalau nggak parah-parah banget ya kita akan nggak apa-apa gitu loh di gedung itu gitu loh. Kalau parah banget ya meskipun kita pergi pun ya kita tetap ya gitu ya teman-teman ya. Cuman kenapa kita itu harus sembunyi di bawah meja? Karena mereka udah yakin gedung itu anti gempa. Dan kedua, justru ketika kita berlarian atau pergi keluar dari ruangan dan lain-lain, itu tuh akan malah kemungkinan besar untuk cederanya tuh lebih besar gitu loh teman-teman. Entah kalian kejatuhan lampu, kejatuhan apa sesuatu, atau kejatuhan platform yang ada di plafon yang ada di atas, atau atap-atap yang runtuh gitu gara-gara gempa. Makanya kalau di drill yang diajarin kita waktu sekolah itu, kita ketika gempa harus langsung ke bawah meja gitu. Nah setelah gempanya selesai, kayak semua orang itu harus evakuasi ke tempat evakuasi terdekat. Jadi di Jepang itu, di sekitar seluruh tempat di Jepang lah, itu tuh pasti ada satu tempat yang nanti yang memang sudah ditentukan bahwa itu menjadi tempat evakuasi teman-teman. Biasanya antara lapangan atau sekolah SD, bukan sekolah ini ya, sekolah SD, biasanya sekolah SD atau SMP atau SMA, karena ada lapangan besar dan biasanya di sekolah itu tuh ada hall serbaguna yang gede banget gitu. Nah biasanya itulah yang dipakai untuk evakuasi. Jadi untuk beberapa lama kita akan tinggal di situ gitu sampai semuanya menjadi normal gitu. Kalau pengen tahu cerita gimana sih gempa di Jepang itu, kebetulan gue pernah mewawancarai Mike. Jadi dia kerja sebagai penyiar radio di NHK Jepang yang bagian bahasa Indonesianya ya teman-teman. Dia itu di Jepang udah dari tahun sebelum 2011 mungkin ya. Pokoknya ketika gempa besar 2011 itu dia udah ada di Jepang teman-teman. Jadi waktu itu dia cerita gimana pengalamannya menghadapi gempa yang besar banget itu di 2011 dan dia tuh tinggalnya pun deket daerah Fukushima juga gitu loh. Meskipun nggak di Fukushimanya ya, kalau nggak salah di Gunma lah, kayak agak ke barat dari Fukushima. Nah teman-teman bisa dengerin tuh di bawah, cari aja episode sama Mike ya, penyiar radio di Jepang. Nah di situ ada. Ya intinya karena seringnya Jepang itu gempa, makanya di Jepang itu banyak ya regulasi atau peraturan yang berkaitan demi keselamatan gempa itulah. Mulai dari gedungnya, terus drill supaya kita itu, apalagi foreigner kalau anak Jepang itu dari kecil udah diajarin teman-teman kalau terjadi gempa harus ngapain dan lain-lain. Tapi foreigner kayak kita ini kan nggak tahu sama sekali. Nah makanya biasanya di sekolah tempat kita belajar atau di tempat bekerja di mana kita kerja itu tuh suka ada drill ketika adanya gempa atau bencana alam lainnya gitu. Ya pokoknya semoga Ishikawa cepat membaik ya teman-teman. Sampai sekarang kayaknya
masih banyak pengungsi yang belum balik ke tempatnya, masih banyak jalan-jalan yang belum diperbaiki juga. Katanya di bagian daerah tertentu di sana pun airnya juga masih belum jalan. Kemungkinan entah pipanya bocor, patah atau dan lain-lain. Yang jelas kehidupan di kota atau di daerah sana tuh masih belum sepenuhnya kembali normal, teman-teman. Nah, kejadian selanjutnya adalah mungkin masih ada sedikit hubungannya dengan gempa Ishikawa kemarin itu. Tapi tiba-tiba beberapa hari berselang gempa Ishikawa itu ada kejadian pesawat JAL yang menabrak pesawat penjaga pantainya di Haneda ketika si pesawat JAL itu mendarat di runway-nya itu. Jadi rupanya si pesawat penjaga pantainya tuh juga ada di runway yang sama. Jadi ketika pesawat JAL itu mendarat, ya otomatis nabrak pesawat itu, yang dimana pesawat komersil JAL yang Airbus itu kan gede banget ya, teman-teman. Terus dia nabrak pesawat yang cuma kecil gitu. Akhirnya ketabrak lah gitu. Dan langsung meledak kan. Bukan meledak, langsung terbakar gitu. Memang para kru dan penumpang dari pesawat JAL itu selamat semua. Akhirnya dievakuasi dan selamat semua. Meskipun beberapa jam kemudian itu pesawat yang ditumpangi mereka itu tuh benar-benar hangus dan tinggal rangka doang. Tapi sayangnya 5 orang dari 6 kru si pesawat penjaga pantai itu meninggal, dan 1 pilot kaptennya pun mengalami luka berat, teman-teman, atau cedera berat. Ya gimana enggak? Itu kan pesawatnya beda banget. Pesawat penjaga pantai kan kecil gitu. Dan pesawat JAL-nya itu kan besar banget. Nah, apa hubungannya dengan gempa Ishikawa itu? Sebenarnya si pesawat penjaga pantai itu tuh mau berangkat membawa suplai ke Ishikawa, teman-teman. Kayak gitu. Diusut setelah rilisnya transkrip percakapan tower dengan 2 pesawat, ada 2 pilot pesawat itu, bisa disimpulkan mungkin ada sedikit miskomunikasi antara penjaga si pilot pesawat penjaga pantai itu sama tower yang di Haneda itu gitu loh. Yang dimana menurut transkrip pilot pesawat JAL itu udah punya permission buat mendarat di runway itu, di Haneda itu. Hanya saja entah kapten dari pesawat penjaga pantai itu miskomunikasi atau gimana. Menurut transkrip katanya si towernya itu nggak memberi permission dia untuk masuk ke runway. Jadi suruh nungguin dia di deket runway, tapi nggak masuk ke runway. Jadi dia sebenarnya belum punya permission buat masuk runway, teman-teman. Entah mungkin hektik atau gimana, akhirnya terjadi miskomunikasi, si pesawat penjaga pantainya pun ikutan masuk runway, yang dimana mengakibatkan ketika pesawat JAL itu mendarat, ya ketabraklah pesawat itu gitu, dan langsung kayak meledak gitu ya. Gila banget sih sebenarnya. Ya gimana enggak ya, pesawatnya kan gede banget. Pesawat penjaga pantai kan mungkin pesawat 6 kru atau 10 kru gitu kan, kecil kan, kayak gitu. Yang dimana mungkin akan menjadi sebuah hal yang mengherankan ya, dilihat kalau Jepang itu memang orangnya sangat disiplin, terus
sangat details dan lain-lain. Dari pengalaman gua cerita maksudnya ngobrol dengan anak-anak yang tinggal di Jepang, terus ngobrol dengan orang Jepangnya sendiri. Bahkan gue juga punya episode bareng Prita. Dia dulu pernah bekerja sebagai ground crew atau ground staff di salah satu maskapai Jepang juga gitu loh. Bukan yang merah tapi yang satunya gitu loh. Yang dimana dua-duanya kan besar lah ya. Kalau dilihat ya harusnya nggak beda-beda jauh. Dia cerita bagaimana kibisinya atau kibisi itu apa? Bagaimana striknya, masalah keamanan dan lain-lain. Terus banyak peraturan yang harus dijalanin, terus macam-macam lah. Jadi memang untuk urusan kerja biasa aja orang Jepang tuh udah strict teman-teman. Apalagi ini bekerja di salah satu maskapai yang dimana maskapai atau penerbangan itu tuh udah pasti strict banget gitu. Nggak usah ngomongin Jepang, di seluruh negara pun pasti begitu. Apalagi Jepang yang punya reputasi disiplin dan sangat detail gitu loh. Jadi meskipun ya mungkin adalah dulu kecelakaan dari maskapai Jepang, terus kemarin juga ini mungkin yang nggak tahu mungkin antara di mana miskomunikasinya gimana. Gue bisa bilang bahwa maskapai Jepang itu cukup bikin gue merasa aman lah teman-teman, karena gue tahu karakter orang Jepang itu seperti apa, gue tahu gimana caranya orang Jepang itu bekerja dalam sebuah korporasi atau mengoperasikan sebuah perusahaan dan lain-lain. Mereka itu yang bisa dikatakan ketika ada hal sekecil apapun yang nggak memenuhi standarnya mereka, itu tuh pasti langsung red flag gitu loh ya teman-teman. Dan itu tuh mereka benar-benar diperhatiin. Mungkin kalian teman-teman kalau yang pernah datang ke Jepang kan suka ngeliat gitu loh. Kalau ada masinis kereta entah KRL atau apapun di Jepang itu kan sebelum berangkat mereka suka nunjuk gitu. Nunjuk layar, nunjuk ini itu tuh fungsinya adalah untuk memastikan semua itu oke. Ini oke, itu oke. Dan kenapa ditunjuk? Kata orang Jepang itu sebenarnya ada istilahnya sih teman-teman. Kenapa harus ditunjuk? Karena ketika ditunjuk kita tuh fokus jadinya. Beneran nggak cuma dilihat doang terus gitu, tapi ini beneran satu dan fokus. Dan memang itulah yang budaya Jepang punya buat gitu loh, untuk mengedepankan keselamatan apapun. Nggak cuma kereta, pasti pesawat pun sama kayak gitu. Nggak cuma pilotnya, drill dari pramugarinya, standar prosedurnya gimana, itu tuh pasti mereka tuh strict banget dan sangat mengedepankan keselamatan gitu. Makanya gue bisa dengan percaya diri bilang bahwa pesawat Jepang atau bukan pesawat Jepang ya, maskapai Jepang itu adalah maskapai yang mungkin paling aman ya di dunia kayak gitu. Masalah waktunya strict, masalah ininya strict, semuanya strict lah. Kita sebagai customer pun ya kita sebagai customer sih enjoy aja ya, tapi pasti bekerja di maskapai Jepang itu sangat penuh pressure sih. Ya terbukti ya. Waktu ngobrol sama Prita juga bilang hal yang sama gitu loh. Bayangin society yang sangat strict Jepang ini diterapkan di sebuah perusahaan yang memang harus sangat mengedepankan keselamatan, yaitu pesawat. Nah itu kayak gitu. Jadi ya mungkin bisa dibilang
mungkin pada awal gua datang ke Jepang, kehidupan awal gua di Jepang tuh sering bertanya-tanya sebenarnya teman-teman, kenapa sih harus se-strict itu? Kan ya santai aja kali, atau gini, atau kenapa harus sedisiplin sampai sedetail itu dan lain-lain gitu loh. Nggak di semua bidang doang teman, semuanya. Keselamatan berkendara, darat, laut, terus di sekolah pun, transportasi dan lain-lain, itu tuh pada akhirnya memang semuanya dilakukan demi keselamatan teman-teman. Ya awalnya sih gue berpikir bahwa lebay banget gitu loh, ya santai aja lah kayak gitu-gitu, yang dimana mungkin masih kebawa standar nilainya orang Indonesia gitu loh. Padahal kalau dipikir-pikir sekarang, setelah gue hidup tinggal lama di Jepang, disiplin dan sangat memerhatikan detail itu bukan semata-mata emang obsesi atau nilai orang Jepang yang sangat lebay dalam hal tertentu ya teman-teman. Setelah kesini gue melihat itu, bahwa gue melihat hal-hal yang dibentuk, sistem yang dibentuk oleh orang Jepang, oleh society Jepang itu ya semata-mata hanya untuk menghargai setiap individu teman-teman. Jadi gue bisa bilang bahwa bagi mereka nyawa setiap orang atau nyawa satu orang itu adalah sangat berharga gitu loh. Keselamatan yang mereka buat, standar keselamatan yang mereka buat, yang mereka bikin, yang mereka patuhi sedetail mungkin, se-strict mungkin, itu tuh hanya untuk, bukan hanya ya maksudnya ya semata-mata untuk menghargai setiap jiwa gitu loh. Jadi satu jiwa yang hilang gara-gara kecelakaan itu tuh adalah sebuah hal yang fatal gitu loh di Jepang teman-teman. Jadi satu jiwa pun kalau bisa itu tuh 0 gitu loh kecelakaan di Jepang. Itulah yang gue banyak belajar dari kehidupan di Jepang ya, bahwa 0 adalah standarnya gitu loh. Jadi bukan berarti kecelakaan menurun adalah prestasi. 0 bukan prestasi, 0 adalah yang harusnya standarnya yang kita capai gitu loh. Karena setiap jiwa atau setiap nyawa yang hidup di society Jepang itu adalah penting gitu loh, siapapun itu. Makanya standar keselamatan di jalan raya tuh strict, KBC kalau orang bilang. Kayak mobil pun kalau kita nggak ngasih jalan buat orang nyebrang, nanti kalau ketahuan polisi itu bisa ditilang teman-teman. Buat kalian tahu ya gitu. Jadi safety selalu nomor 1 di Jepang. Semata-mata untuk menghargai setiap nyawa yang hidup gitu loh. Atau untuk menjaga supaya nggak ada satupun nyawa yang hilang gara-gara kecelakaan. Gue sih bisa bilang kayak gitu ya. Setelah hidup lama di Jepang, meskipun awal-awal gue bilang Jepang lebay banget gitu. Makanya ya bukan promosi juga, gue bisa pede gitu loh bilang bahwa mungkin maskapai Jepang adalah maskapai yang paling aman. Kalau kalian ingin bilang atau mencari nilai keamanan dari sebuah maskapai, ya maskapai Jepang ya gitu. Oke, ya mungkin itu aja teman-teman ngoceh gua di episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu dan tetap mendengar Night in Tokyo. Semoga nggak bosan-bosan mendengarkan cerita gua atau cerita teman-teman yang tinggal di Jepang. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram Night in Tokyo juga di night.in.tokyo.
karena di Instagram itu biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang dan hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini ya teman-teman. Jadi bisa di follow di night.in.tokyo. Dan teman-teman juga bisa kunjungi langsung di website www.nightin.tokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling akhir ini semuanya ada di www.nightin.tokyo.com. Oke, sekian dulu buat episode kali ini teman-teman. Sekali lagi terima kasih terima kasih udah tetap setia mendengarkan Night in Tokyo. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.